Hello, apa kabar guys? Welcome to our channel. Di video kali ini kita bakal bahas tentang teori realisme. Siapa yang udah tahu teori realisme? Teori ini adalah salah satu teori paling populer dalam hubungan internasional, dan kita bakal membahasnya secara mendalam. Jadi, siap-siap menyimak. Bayangin aja, di dunia internasional itu kayak hutan belantara. Gak ada polisi yang ngatur, gak ada pemerintah pusat yang ngatur negara-negara. Masing-masing negara harus survive sendiri-sendiri. Ini adalah konsep anarki internasional, di mana tidak ada otoritas pusat yang bisa mengatur perilaku negara-negara. Dalam dunia seperti ini, negara harus mengandalkan diri sendiri untuk menjaga keamanan dan kepentingan mereka. Tidak ada yang bisa dipercaya sepenuhnya karena setiap negara memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Ini berarti bahwa negara-negara harus selalu waspada dan siap bertindak untuk melindungi diri mereka. Kekuasaan adalah segalanya dalam teori realisme. Negara-negara yang kuat bakal jadi raja di dunia internasional. Lalu, mereka yang lemah, ya mereka cuma jadi pion. Kekuasaan ini bisa berupa militer, ekonomi, ataupun politik. Semuanya dalam teori realisme itu penting. Negara-negara yang kuat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dunia internasional dan mencapai tujuan mereka. Mereka bisa menggunakan kekuasaan militer untuk mengancam atau menyerang negara lain, atau menggunakan kekuasaan ekonomi untuk mempengaruhi perdagangan dan keuangan global. Lalu, sistem internasional yang anarki bikin negara-negara harus siap tempur. Gak ada yang bisa dipercaya sepenuhnya. Setiap negara harus waspada dan siap bertindak. Dalam dunia seperti ini, negara-negara harus mengandalkan diri sendiri untuk menjaga keamanan dan kepentingan mereka. Mereka harus siap untuk menghadapi ancaman dari negara lain dan harus memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Prioritas utama negara-negara adalah bertahan hidup. Keamanan dan eksistensi negara adalah yang paling penting. Mereka bakal lakukan apa aja untuk melindungi diri dari ancaman. Gak ada yang bisa diandalkan selain diri sendiri. Negara-negara harus memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka dari ancaman, baik itu ancaman militer, ancaman ekonomi, ataupun ancaman politik. Mereka harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi ancaman tersebut, serta kemampuan untuk mengadaptasi diri dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan internasional. Contohnya, Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara adidaya itu berlomba-lomba meningkatkan kekuasaan dan pengaruh. Siapa yang kuat, dialah pemenangnya. Perang Dingin adalah contoh klasik dari teori realisme dalam aksi. Kedua negara adidaya tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan mereka berlomba-lomba untuk meningkatkan kekuasaan serta pengaruh mereka sendiri. Perang Dingin itu juga menunjukkan bagaimana negara-negara dapat menggunakan kekuasaan militer dan ekonomi untuk mencapai tujuan mereka. Tapi ada juga yang kritik teori realisme. Mereka bilang teori ini terlalu pesimis dan juga mengabaikan peran kerjasama internasional. Lalu, apakah itu benar? Apakah realisme juga masih relevan? Beberapa kritikus berpendapat bahwa teori realisme terlalu fokus pada kekuasaan dan juga keamanan, dan mengabaikan peran kerjasama internasional
dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas. Mereka berpendapat bahwa negara-negara dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan bahwa kerjasama internasional dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan keamanan. Jadi itulah teori realisme, dunia internasional yang brutal, di mana hanya yang kuat yang bertahan. Tapi dengan memahami teori ini, kita bisa lebih siap menghadapi realitas dunia yang keras ini. Teori realisme memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana negara-negara berinteraksi dalam dunia internasional. Dengan memahami teori ini, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan-tantangan dalam hubungan internasional dan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam menghadapi realitas dunia yang kompleks. Thanks for watching guys, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel kita untuk konten-konten keren selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.